Yuk kita siapkan sama-sama hati kita, kita nyembah Bapa di surga bareng-bareng bersama Pak Budiman ya. Teman-teman boleh keep mute barengan nyanyinya, tapi keep mute aja ya, biar nggak bertabrakan. Nah, nanti teksnya akan kita tampilkan teman-teman ya. Silakan Pak Budiman, waktu dan Ya, tempat saya berikan. ya terima kasih Bro Dana. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara tubuh Kristus semua. Ada koncoku juga dari Sidoarjo ada di sini ya. Kita sama-sama ya mau memuji Tuhan. Kita juga sama-sama mau mendengarkan sharing firman Tuhan ya. Bukankah saat ini waktu yang sangat baik untuk kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, saudara? Kalau kita lihat hari-hari ini begitu mengkhawatirkan ya. Saya dari keluarga saya aja, family, ada beberapa orang meninggal karena COVID-19. Tetapi kita semua nggak takut kita hadapi COVID ini ya. Amin. Ya, malam hari ini kita mau menyanyikan sebuah pujian bahwa hidup kita adalah penyembahan. Ya, kalau kita mengerti bahwa hidup kita ini adalah anugerah daripada Tuhan, ya, kita nggak perlu takut dan khawatir akan apapun yang ada di depan kita. Amin. Mari kita nyanyi sama-sama ya, walaupun saudara-saudara tubuh Kristus di mute, tetapi nyanyi kencang-kencang. Amin. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar
sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Hidupku adalah anugerah-Mu Tuhan. Ku persembahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami semua yang ada malam hari ini Tuhan. Sungguh Bapa, hidup yang adalah anugerah yang kami hidupi di dalam Engkau Tuhan, di dalam-Mu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Kalau sampai malam hari ini kami ada, kami masih hidup, kami masih bernapas, itu karena kasih karunia Tuhan. Sungguh kami melihat ada begitu banyak orang, ada begitu banyak juga rekan-rekan dan saudara-saudara Tuhan yang dipanggil pulang ke rumah-Mu Tuhan. Kami tahu, kami siap Tuhan pada saat Engkau panggil pulang. Tetapi kalau sampai malam hari ini kami ada, biarlah Tuhan hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita sembah Dia, saudara. Mari kita tinggikan namanya. Dia ada bersama-sama kita malam hari ini. Haleluya. Oh,
kasih-Mu ya Bapa. Biar Roh-Mu itu yang tinggal di dalam hidup kami terus memenuhi kami Tuhan, menguduskan hidup kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir bersama kami, penuhi kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Nyatakan terus Tuhan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, di tengah situasi yang mengkhawatirkan, yang membuat kadang kami bingung secara manusia Tuhan, membuat kami khawatir Tuhan, membuat kami gelisah. Ada banyak anak-anak-Mu menjadi takut Tuhan.
biarlah hadirat-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami, Tuhan. Malam hari ini biar Roh Kudus dinyatakan di tengah-tengah kami. Mari saudara buka hati di hadapan Tuhan. Dia akan memenuhimu, memenuhi hidupmu malam hari ini. Buka hatimu. Haleluya. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Sungguh jiwa kami tenang Tuhan bersama-Mu. Engkaulah damaiku Tuhan. Engkaulah damaiku. Ku berserah penuh kepadamu. Apapun yang umat-Mu bawa pada malam hari ini Tuhan, beban pergumulan di dalam kehidupan mereka, ekonomi dan keuangan atau sakit penyakit Tuhan, khususnya COVID-19. Biarlah Tuhan pergumulan-pergumulan ini kami bawa di hadirat-Mu, dan Kau nyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Rasanya tenang ya kalau kita menyanyi, menyembah Tuhan. Dan saudara, malam hari ini kita mau belajar tentang penyembahan. Beberapa minggu lalu ya, Frankie Kuncoro sudah menyampaikan bagaimana itu menyembah Tuhan. Kita tahu ada satu pengarang buku pujian penyembahan yang bernama Bob Sos. Dia mengatakan di dalam bukunya, dia bilang sulit menjabarkan tentang mencari teori tentang penyembahan itu sebetulnya itu apa sih yang betul-betul efektif apa. Dia bilang dia tidak bisa menemukan itu. Karena apa? Karena penyembahan itu tidak bisa dibikin teori, saudara. Penyembahan kepada Tuhan itu harus dialami. Amin. Ya. Tetapi malam hari ini kita mau belajar bagaimana kita memiliki respon hati dalam penyembahan. Ya. Tuhan Yesus pernah menyampaikan, jadi Bapa pernah menyampaikan Allah di dalam Yesaya 29 ayat 13, dia mengatakan demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ya. Pada waktu yang lalu, Tuhan pernah menyampaikan hal ini. Ternyata bangsa Israel, mereka memuji, menyembah Tuhan. Mereka itu hanya bibirnya saja, hanya mulutnya saja mereka menyembah Tuhan. Tetapi saya percaya malam hari ini saudara, kita semua yang hadir ada 86 orang ya. 86 partisipan yang ada bersama-sama kita memuji Tuhan, bukan cuma mulut dan hati, mulut dan bibir doang gitu ya. Amin. Ya, tetapi sungguh hati kita juga rindu untuk menyembah Tuhan. Nah, ada 4 ekspresi yang tidak dapat terpisahkan, saudara. Seperti kita di dalam Mesbah Koramdeo pada malam hari ini, ya, ada doa, ada ucapan syukur, ada pujian, dan ada penyembahan. Saya tidak membicarakan mengenai keempat ini ya, ketiga yang lain. Jadi saya hanya malam hari ini karena waktu juga tidak banyak, saya hanya berbicara mengenai penyembahan. Pujian dan penyembahan adalah hadiah atau persembahan yang kita bawa ketika kita masuk ke dalam hadirat Allah, saudara. Ya, jadi pujian, tadi kita udah nyanyi, kita nyembah Tuhan, itu adalah hadiah atau persembahan yang kita bawa ke dalam hadirat Allah.
Jadi bukan karena pujian dan penyembahan kita masuk ke hadirat Allah, bukan. Dikatakan dalam Ibrani, dikatakan bahwa kita masuk ke dalam hadirat Allah oleh siapa? Oleh darah Yesus. Amin. Ya, kita boleh masuk ke dalam hadirat Allah oleh darah Yesus. Nah, setelah kita masuk ke dalam hadirat Allah, tentu kita membawa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ada beberapa istilah, saudara, dalam penyembahan, ya, di dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Sebelumnya, ya, penatua kita Pak Billy pernah sampaikan kepada saya, ini sebetulnya yang memisahkan perjanjian lama dengan perjanjian baru ini, ya, bapak-bapak gereja. Jadi Allah sendiri tidak memisahkan perjanjian yang lama dengan yang baru, ya. Tetapi nggak apa-apa, kita akan baca, ya, penyembahan itu di dalam perjanjian lama, bahasa asli, bahasa Ibrani itu satsah, ya. Artinya adalah bersujud, tersungkur untuk menghormati, ya, merendahkan diri, berlutut dengan kepala menyentuh ke tanah. Yaitu biasa kita lihat di dalam kerajaan-kerajaan, ya, orang yang tentu menyembah itu adalah kepada orang yang lebih tinggi, gitu, kepada raja, ya, kita kepada Tuhan, ya, kita bersujud, tersungkur, merendahkan diri, berlutut dengan kepala menyentuh tanah, ya. Saya kadang pada saat, ya, malam hari atau Tuhan bangunkan subuh-subuh gitu, ya, ya, dalam suasana kegelapan, ya, saya bisa mengekspresikan, saya menyembah Tuhan, saya bisa berlutut atau kadang tiarap gitu, ya. Itu bebas kita bisa lakukan, saudara. Ya, itu dalam perjanjian lama seperti itu. Dalam perjanjian baru, ya, ada dua istilah. Yang pertama adalah latreuo, keadaan sebagai kuli atau budak, perhambaan kepada Allah. Bukankah kita dulu adalah hamba dosa? Tetapi karena Allah, karena keselamatan yang Tuhan berikan melalui kayu salib, ya, kita menjadi hamba Allah. Ya, berbeda dengan hamba dosa dengan hamba Allah. Kalau kita menjadi hamba dosa, kita akan terikat, ya. Banyak hal yang kita lakukan, dosa yang mengikat kita, yang menghancurkan bukan hanya kita dan keluarga kita. Ya, banyak orang mungkin akan dihancurkan. Tetapi kalau kita menjadi hamba Allah, malah itu yang menjadikan kita merdeka. Amin. Yang kedua adalah proskuneo. Ya, proskuneo ini adalah melakukan penghormatan, ya, membungkukkan badan dalam pemujaan, mencium tangan, ya. Kata ini biasanya dipakai untuk anjing. Loh, kaget, saudara. Dipakai untuk anjing, ya. Menurut saudara, arti kata dari bahasa aslinya, proskuneo itu adalah mencium seperti anjing yang sedang menjilat tangan tuannya. Saudara, siapa yang punya anjing? Ya, saudara tahu, ya, kalau punya anjing. Saya di rumah nggak boleh miara anjing sama istri saya. Karena dulu waktu mahasiswa dia di Bandung, dia di rumah pamannya, disuruh, ya, tiap hari ngurusin anjing. Jadi mungkin udah bosan, ya. Kita di rumah ini pengen punya anjing, nggak bisa. Tapi saya tahu, anjing pada saat kita datang, misalnya habis pergi kita datang, apa yang dilakukan, saudara? Dia akan meloncat-loncat, dia akan langsung menyerbu kita. Dia akan langsung menjilati kita. Bukankah begitu, saudara? Kalau hari ini misalnya tadi pagi kita tinggal anjing kita di rumah, kita kasih makan dia pagi doang, lalu kita pulang sampai rumah, di rumah kosong, kita pulang sampai rumah jam 9 malam. Apa yang dia lakukan, saudara? Apakah seperti manusia yang nggak makan seharian lalu dia menjadi lemes, dia menjadi lesu, saudara? Bukankah nggak demikian, saudara? Tetapi anjing itu begitu mendengar pagar dibuka, pintu kuncinya dibuka, dia akan, apa yang dia lakukan? Sama. Betul, ya? Dia akan meloncat-loncat, dia akan menjilati kita. Wah, itu sangat-sangat luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan penyembahan itu gitu loh. Seperti anjing yang mencium, menjilati tangan tuannya. Di dalam Lukas 4 ayat 8, Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah
Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Engkau harus proskuneo Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, engkau latreuo. Itu yang Tuhan mau ya kita lakukan, saudara. Jadi sekedar tidak kita menyembah Tuhan itu bukan hanya pada saat 1 jam di mesbah koramdio pagi atau malam, ya kita lakukan, setelah itu kita hidup bebas. Tetapi kita mau tahu pada malam hari ini, apa itu penyembahan, saudara? Penyembahan adalah respon setuju kita terhadap penyataan diri Allah Tritunggal. Next. Ya, oke. Ya, jadi penyembahan adalah respon setuju kita terhadap pernyataan diri Allah Tritunggal. Jadi penyataan diri Allah yang paling pasti adalah melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Itu udah pasti. Kalau kita tidak setuju dengan Alkitab, berarti kita tidak ada dalam penyembahan kepada Tuhan. Amin. Ya. Bagi orang Kristen, setiap perilaku hidup adalah tindakan penyembahan. Syaratnya adalah bila mana ini dilakukan dengan kasih yang menanggapi kasih Bapa. Ya. Jadi penyembahan bagi kita adalah bukan hanya nyanyi, berlutut. Ya, ada banyak orang Kristen, maaf di sini sih di mesbah koramdio ini nggak ada gitu. Ada banyak orang Kristen dia menyanyi hari Minggu ibadah, dia menyembah Tuhan, tetapi dosa dia lakukan, kenajisan dia tetap lakukan, mencuri waktu, dia melakukan hal-hal yang kotor, menipu, lihat YouTube, lihat gambar-gambar porno dan lain sebagainya, itu tetap dilakukan. Ya. Tetapi dari perilaku, ya itu adalah tindakan penyembahan bila mana dilakukan dengan kasih yang menanggapi kasih Bapa. Hidup senantiasa menyembah karena penyembahan menyediakan metabolisme bagi kehidupan rohani kita. Saya percaya seperti tadi kita nyanyikan, ya. Kita menyanyi, memuji Tuhan, kita berkata, Tuhan terima kasih, hidup kami adalah anugerah. Itu menjadi suatu proses metabolisme, saudara. Metabolisme itu proses seperti gini. Jadi kalau kita hari ini misalnya, ya, misalnya Dana barusan tadi sebelum mulai mesbah koramdio makan capcay, puyonghai, barongsai, ya, makan enak gitu ya, udah makan enak. Nah malam ini dia tidur istirahat, ya. Lalu si makanan itu diproses ya oleh tubuh Dana untuk menjadi apa? Sebagian dibuang yang kotornya, lalu sebagian untuk tenaga, sebagian untuk gula, sebagian untuk lain sebagainya. Itu adalah proses metabolisme. Jadi pada saat kita menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian kepada Tuhan, itu menjadi satu metabolisme bagi kehidupan rohani kita. Ya, itu dikatakan oleh Bob Sos dalam buku Mengungkap Segi-segi Pujian dan Penyembahan. Nah, saya ingin lebih berbicara mengenai hal-hal yang harus dilakukan tadi, saudara. Jadi yang pertama, saudara, menyembah adalah ekspresi ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, menyembah adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Kita terlalu sering mendengar cerita mengenai Abraham dan Ishak. Ya, kita tahu Abraham mempunyai anak dari Sarah istrinya pada saat dia berusia 100 tahun. Tetapi mungkin pada saat Ishak tidak disebutkan dia usia berapa, tetapi mungkin pada saat dia usia berapa belas tahun, ya, tiba-tiba Tuhan berbicara. Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak di Bukit Moria. Abraham mungkin tidak bertanya lagi, kenapa Tuhan? Atau dia juga tidak, mungkin jangan-jangan dia nggak bilang sama ibu Sarah. Karena kalau bilang sama istrinya, pasti istrinya akan melarang, saudara. Ya, kita nggak tahu ya. Tetapi dikatakan dari firman Tuhan bahwa besok pagi, Abraham dengan kedua bujang, dengan Ishak, dia berangkat ke bukit yang ditunjukkan oleh Bapa, oleh Allah. Lalu di dalam Kejadian 22 ayat 5, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, ya, akan menyembah Tuhan. Sesudah itu
kami akan kembali kepadamu. Ya, Abraham tahu ya bahwa Allah yang sudah memberikan Ishak kepada dia sanggup kalau dia Ishak dipersembahkan menjadi korban bakaran, tentu dia akan bisa, Allah akan memberikan lagi anak yang lain. Tetapi pada saat Abraham hendak menusuk Ishak, tiba-tiba Allah berkata, "Jangan Abraham." Ini pakai bahasa saya ya. "Aku main-main aja kok. Kamu nggak apa-apa. Bagus kamu. Kamu setia kepadaku." Jadi kita lihat bahwa penyembahan ya, yang pertama setelah di Eden, penyembahan adalah bukan soal nyanyian, pujian, musik, tetapi penyembahan berbicara mengenai ekspresi ketaatan dan pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita mau hidup taat kepada Tuhan? Atau kita seringkali tidak taat dan seringkali kita melakukan hal yang bertentangan dengan yang Tuhan katakan? Biar kita belajar malam hari ini bahwa hidup kita adalah, penyembahan kita adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Ada satu cerita menarik, saudara, di dalam Bilangan 16, ya. Kita kalau baca di sana ada pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ya, Korah ini adalah sepupunya Musa. Jangan dulu, Dana. Ntar dulu. Ya, yang tadi aja gambar tadi. Oke, thank you. Jadi Korah ini adalah sepupunya Musa. Jadi ya papanya adik kakak lah gitu ya, dari suku Lewi. Datan dan Abiram ini dari suku Ruben. Ya, pada saat mereka di padang gurun, ya, Korah, Datan, dan Abiram bersama ada sekitar 250 orang pemimpin-pemimpin loh, saudara. Bukan rakyat, pemimpin-pemimpin di suku-suku Israel itu. Mereka mau memberontak kepada Musa. Mereka katakan, pemberontakannya seperti ini, saudara, kira-kira ya. Musa dan Harun, memangnya hanya kamu doang berdua yang bisa memimpin kami? Memangnya Allah hanya menyuruh kamu berdua untuk membawa bangsa Israel? Bukankah kita juga bisa mimpin? Dan apa respon Musa, saudara? Pada saat mendengar perkataan seperti itu, dia langsung bersujud, dia menyembah Tuhan. Dan dia bangun kembali, dan dia berkata, "Oke, besok pagi kita semua ya, 250 orang berserta kalian itu menyiapkan ukupan untuk bakaran mesbah bakaran kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih lihat siapakah yang akan diterima oleh Tuhan. Apakah saya dan Harun yang sama-sama membakar ukupan itu perbaraan, itu kalau dimaknai itu adalah doa ya. Lalu apakah yang 250 itu yang Tuhan pilih?" Dan singkatnya besok paginya mereka berkumpul kembali di kemah pertemuan dengan menyalakan ukupan ya. Dan terjadilah, saudara, Korah, Datan, dan Abiram. Next, boleh dilanjutkan, Dana? Ayat 25, "Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, 'Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka.' Ayat 27, "Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya," perhatikan, "para anaknya dan anak-anak yang kecil." Di dalam Bilangan 26 ayat 10 dan 11, dikatakan, "Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan." Ayat 11 dikatakan, "Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati." Saudara lihat, di ayat 27 tadi dikatakan bahwa para anak, para istri,
para anak dan anak-anak yang kecil, mereka berdiri di depan kemah dan bumi terbuka dan mereka semua masuk. Tetapi ada yang aneh di situ. Di ayat 11 dikatakan, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Ada banyak penafsir yang mereka juga melihat apa yang terjadi. Kenapa anak-anak Korah tidak mati? Ya, dalam Keluaran 6 ayat 24, anak-anak Korah bernama Asir, Elkana, dan Abiasap. Itulah kaum-kaum Korah. Nah, kemungkinan bahwa anak-anak Korah ini, mereka sudah dewasa, saudara. Mereka sudah dewasa dan mereka melihat, jangan buru-buru, sorry, dan tetap aja. Ya. Mereka melihat bahwa papahnya yang bernama Korah itu adalah dia memberontak kepada Tuhan bersama Datan dan Abiram dan teman-temannya yang lain. Tetapi anak-anak Korah ini tahu bahwa perbuatan bapaknya itu adalah hal yang jahat. Sehingga pada saat diperintahkan oleh Musa, baiklah semua orang menyingkir dari kemah orang-orang fasik itu. Kemungkinan Asir, Elkana, dan Abiasap ini mereka tidak mengikuti. Mereka menyingkir dari kemah bapaknya, saudara. Ini adalah perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, boleh next, Dana. Jadi, kita lihat bahwa anak-anak Korah, mereka tahu kebenaran. Ya, sehingga mereka melakukan yang bertentangan dengan papanya. Jadi, saudara, kita berbicara mengenai penyembahan adalah melakukan apa yang benar. Dalam Yohanes 6 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan apa yang terjadi dengan Korah, dengan keturunan Korah, saudara, ya, sangat-sangat luar biasa. Ya, kalau kita baca dalam satu Tawarik, di situ dikatakan bahwa anak-anak Korah ini, keturunan Korah, menjadi penjaga pintu gerbang. Mereka menjadi penyanyi, mereka menjadi pemain musik, mereka menjadi penulis Mazmur 42 sampai 49, 84, 88. Mazmur 42 yang sering kali kita nyanyikan, ya, lagunya banyak versi, jadi seperti ini. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau. Satu-satunya ayat, saudara, di dalam seluruh Alkitab yang menceritakan kerinduan seseorang kepada Allah seperti rusa itu hanya dari keturunan Bani Korah ini, saudara. Ada lagi lagu yang lain. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Itu adalah dibuat juga oleh keturunan dari Bani Korah. Dan satu hal yang luar biasa, dari keturunan Korah yang diselamatkan oleh Allah karena tidak mau mengikuti bapaknya, adalah lahirnya Nabi Samuel. Wow, luar biasa ya. Yang ketiga, saudara, next. Penyembahan itu berarti kita meresponi kasih Bapa. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita tahu pada saat kita masih berdosa, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Bukan hanya bagi kita, tapi bagi keturunan kita, saudara. Next. Harga yang mahal sudah Tuhan lakukan untuk kita masuk ke dalam hadirat Allah. Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa, baik secara fisik maupun mental sejak di Taman Getsemani. Ya. Dikatakan bahwa dia dicambuk 39 kali, setiap kali mengalami cambukan, saudara. Saya nggak tahu berapa kali dia dicambuk, jadi sekali cambuk, dulu ada aturannya. Sekali cambuk itu adalah 39 kali, saudara. Kita tidak tahu berapa kali Tuhan Yesus dicambuk. Dan cambukan itu adalah
cambuk yang ujung-ujungnya disangkutkan bola besi. Sedangkan sepanjang tali, cambuk itu dijalin dengan tulang-tulang domba yang tajam. Bagaimana rasanya? Makanya dikatakan dagingnya bukan hanya kulit, tapi dagingnya terkelupas. Di dalam satu literatur dikatakan bahwa tulangnya kelihatan, saudara. itu hal yang, wah, itu dilakukan bagi kita. Dia dihina dan diejek sepanjang Via Dolorosa hingga kematiannya di kayu salib. Ya, diludahi, ditendang. Ya, misalnya saya tanya Dana nih, Dan, kamu kalau saya ludahin gimana rasanya, Dan? Buka Waduh. coba unmute, Dan. Bisa nonjok Pak Budiman. Bisa nonjok ya? Ya, Betul. ya. Betul, itu jujur tuh. Ini Tuhan kita. Mungkin orang itu ada ratusan atau ribuan orang. Mungkin udah puluhan atau ratusan ludah. Mungkin orang makan jengkol, makan apa. Tahu jengkol ada nggak di Yahudi ya? Hal yang sangat dia dihina dan diejek. Tetapi dia mau lakukan bagi kita. Jadi bagaimana kita meresponi kasih Bapa. Nah, mengakhiri ini saya mau mengajak saudara melihat satu story mengenai Andrew Chan. Ya, Andrew Chan ini mungkin saudara ada yang sudah tahu, ada yang belum. Dia ini adalah penjahat yang terkenal dulu dalam kelompok Bali Nine yang menyelundupkan narkoba dibawa dari Bali ke Australia, dan dia ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ya, lalu dia bertobat. Salah satunya dilakukan juga pertobatannya oleh Pak Jeff Hammond. Tetapi sebelum pertobatan itu, pada saat dia ditangkap di penjara Kerobokan Bali, suatu hari, saudara, jangan ditampilin dulu, Dan. Suatu hari dia ingin bunuh diri. Suatu malam, ya, dia mengambil kain, lalu dia mau menggantungkan kain itu ada jeruji di jendela, lalu dia ikat, dia mau gantung diri, saudara. Saya baca ceritanya di dalam satu buku yang dikarang oleh Pak Jeff, ya, The Andrew Chan Story. Ya, dia udah mau gantung diri gitu, tiba-tiba dia teringat, saudara, akan temannya dulu yang pernah mengajak, namanya Lukas bahasa Indonesianya, jadi Luke dia. Luke ini pernah dulu waktu kecil mengajak Andrew ke sekolah minggu. Lalu guru sekolah minggunya mengajarkan bahwa ada sorga dan neraka. Kalau anak-anak, kalau percaya kepada Tuhan Yesus, maka kamu akan masuk sorga. Tetapi kalau kamu nggak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan masuk neraka. Nah, pada saat mau bunuh diri itu, dia tiba-tiba teringat akan cerita itu. Dan dia turun, dan dia nangis menggebu-gebu. Dan dia berteriak-teriak, I want Bible, I want Bible. Saya mau Alkitab, saya mau Alkitab. Cuman dia pakai bahasa Inggris, sipir-sipir penjara mungkin tidak terlalu meresponi. Dan dia menangis semalaman, dan besok paginya dia kembali berteriak-teriak, I want the Bible, I want the Bible. Tiba-tiba sipir penjara itu mengasih suatu Alkitab, saudara. Dan Alkitab itu diterima, dia buka, saudara. Dan begitu dia buka, itu di situ ada tanda tangan, ada nama Luke. Wow, itu Alkitab Lukas yang kasih, temannya dari Australia. Bagaimana mungkin? Dia baru seminggu ditahan. Ternyata begitu mereka 9 orang Australia ini ditahan di Bali, ya, langsung di Australia geger, dan kakaknya atau adiknya Andrew Chan bersama Luke ini datang ke Bali, lalu mereka membawa Alkitab. Dia pengen besuk tetapi tidak diizinkan. Dan akhirnya Alkitabnya aja yang boleh masuk, saudara. Singkat cerita, dia dibaptis, dia dilayani juga oleh Pak Jeff Hammond. Ya, dia juga memenangkan satu pemimpin kita di misi, ya, di Abalov itu Pak Arif, ya. Arif Betawi itu juga dimenangkan oleh dia, dan seumur hidupnya dia 250 orang yang dibaptis oleh Andrew Chan. Wow, luar biasa. Dan di saat kematiannya, boleh ditampilkan, Dana?
Di saat kematiannya ada 8-9 orang harusnya dihukum mati, tetapi 1 dibatalkan oleh Jokowi. Ada 8 orang siap dihukum mati. Semua ada banyak pemimpin-pemimpin, termasuk di gereja, yang menyurati Presiden Jokowi. Andrew Chan udah nggak pantas dihukum mati. Dia sudah bertobat dan dia sudah memenangkan banyak orang. Dari penjara, kerobokan juga lakukan yang sama. Ada dari Arif yang sudah dimenangkan oleh dia. Dia mengirim surat email kepada Jokowi, tidak ada respon sama sekali. Australia, Perdana Menterinya juga menyampaikan kepada Jokowi, tetap tidak direspon. Dan pada malam hari, ya itu kebiasaan kalau orang-orang yang akan dihukum mati, mereka selalu pakai pakaian putih, saudara. Ya, ini mereka semua pakai pakaian putih dan celana hitam. Ya, lalu pada malam hari, 8 orang berbaris, kita lihat itu di gambar bawah, itu ada semua berdirinya itu unik. Ya, tiang-tiangnya itu tiang salib semua, saudara. Ada 1 orang yang seminggu sebelum dihukum mati, ya, dia beragama lain, tetapi dia bernama Zainal Abidin. Ya, dia melihat Andrew Chan ini kok beda banget gitu loh. Akhirnya dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus. Dan pada malam hari, sebelum pukul 12:30 malam di 2015, mereka sebelum ditembak mati, itu Andrew Chan, 8 orang itu, 8 orang yang akan dihukum mati, masing-masing orang itu ada 12 brimob yang mengarahkan senapannya kepada masing-masing orang. 12, jadi ada 96 brimob yang akan menembak gitu loh. Dan Andrew Chan, dia menghampiri brimob itu. Dia, karena ini orang-orang yang bertugas akan menembak ini, mereka gemetar, saudara. Mereka takut, ada yang nangis. Tapi Andrew Chan menguatkan, mereka mendoakan. Dia mendoakan. Satu-satu, 12 orang itu didoakan. Ini tugas negara. Kamu lakukan, kamu lakukan, kamu lakukan. Dan saudara, dikatakan bahwa pada saat mereka sudah siap, Andrew Chan memanggil satu-satu. Miuran, ya, I'm ready. Zainal Abidin, I'm ready. Satu-satu sampai 8 orang. Setelah itu mereka menyanyikan lagu Amazing Grace. Mereka nyanyi sampai habis. Lalu yang kedua mereka nyanyikan Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Lalu nyanyi bait yang pertama. Lalu ref lagi mereka nyanyikan. Lalu nyanyi bait yang kedua, saudara. Bait yang kedua belum selesai, perintah tembak itu dilakukan. Dan ke-8 orang itu mati. Next, ada satu surat yang dibacakan pada saat Andrew Chan, ya, peti matinya bersama Miuran di gereja Hillsong ditaruh. Surat ini berbunyi begini. Terima kasih semua telah berkumpul di sini pada hari ini untuk menyaksikan sesuatu yang hebat. Ini adalah hari saat saya akan bangkit dari peti mati saya sendiri. Sekarang, seperti kata-kata yang diucapkan, dalam nama Yesus bangkitlah. Atau, saya menikmati kebangkitan itu di sorga. Dan saya akan menunggu untuk Anda semua di sana. Lalu dia katakan lagi dari tulisan suratnya itu yang dibacakan, ya. Saat-saat terakhir saya di sini di bumi, saya bernyanyi, haleluya. Aku telah menyelesaikan perlombaan dengan baik. Saya mengakhiri pertandingan yang baik dan keluar sebagai pemenang di mata Allah dan manusia. Saya punya kisah sendiri, cerita yang ditentukan oleh Anda semua tentang bagaimana Anda menjadi saksi atas kehidupan saya. Lalu dia meminta kepada kita, tanyakan kepada diri sendiri, apa yang saya tinggalkan bersama dengan Anda? Apa yang akan kita berikan gitu, saudara? Apa yang akan kita wariskan? Next. Itulah esensi, saudara, dari penyembahan. Bagaimana kita bukan hanya menaikkan pujian, ya, menyembah, tetapi itu adalah respon hati kita
bahwa kita mau taat setiap hari pada saat kita bekerja, apalagi sekarang kita bekerja work from home. Ya, ada banyak waktu yang mungkin kita bisa lakukan, kita bisa mengerjakan hal-hal pribadi, saudara. Tetapi biarlah, walaupun tidak ada bos yang melihat, kita melakukan ketaatan, penyembahan itu kita lakukan hari-hari kita, saudara. Walaupun tidak ada yang melihat. Dan kita mau terus melakukan apa yang benar. Ada banyak orang Kristen, ya maaf saya tidak menghakimi, mereka tetap melakukan dosa. Mereka tetap melakukan perselingkuhan, perzinahan. Ya, saya tidak menghakimi, karena itu bisa menimpa siapa aja termasuk saya. Kalau saya tidak menjadi penyembah yang benar, maka saya bisa melakukan hal yang menyimpang daripada Allah. Yang ketiga adalah, mari kita terus meresponi kasih Bapa. Amin. Mari kita tundukkan kepala, saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau terus berbicara di tengah-tengah kami. Bagaimana kami menjadi penyembah yang benar, memiliki respon hati yang benar dalam menyembah kepada Engkau, Tuhan. Bukan hanya lagu-lagu pujian, mainkan alat musik, tetapi sungguh biar hidup kami itu adalah hidup yang menyembah Tuhan. Hidup yang sungguh membuktikan, mempraktekkan bahwa kami hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan terlebih juga kami mau wariskan Tuhan kepada generasi, kepada anak-anak kami, cucu-cucu kami, Tuhan. Bahwa mereka juga menjadi penyembah-penyembah, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, ya saya kembalikan kepada Dana. Ya, amin. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Sungguh terberkati ya. Saya sampai bingung nih mau ngerangkuminnya gimana. Tetapi kalau boleh diizinkan saya berbagi ya kesaksian ya teman-teman ya. Karena ketika Pak Budiman ngomong ini ya, saya diingatkan kembali dengan kisah itu. Jadi kejadiannya hari Jumat ya, minggu lalu. Pagi-pagi itu saya koram deo pribadi, tiba-tiba Tuhan menitipkan pesan, Dana bawakan lagu ini. Saya bingung, Tuhan ini lagunya saya belum tahu, saya belum ini. Tapi kamu bisa. Jadi akhirnya saya persiapkan lah ya satu lagu itu dari pagi. Nah, setelah saya pikir sudah selesai, udah saya tenang ya, saya biasa lagi. Nah, sorenya teman-teman ya, saya dapat kabar yang kurang enak gitu ya teman-teman ya. Kabar yang kalau secara daging ya mungkin kalau belum pulih, saya udah pasti down to earth ya. Bukan down to earth-nya rendah hati, tapi down benar-benar ngedown ya. Ngedown abis deh gitu teman-teman. Ya tapi puji Tuhan pasangan waktu itu sama saya juga kita saling berdoa. Secara roh saya tenang teman-teman ya, tetapi secara daging ada sesuatu yang masih nyangkut teman-teman, karena ya saya masih hidup dalam manusia daging lah ya teman-teman. Nah itu kejadiannya sore teman-teman ya, dan itu udah mau pelayanan Mesbah Koram Deo. Ya tiba-tiba jam 6 itu ketika preparation ada di dalam hati kecil saya ada berbicara begini, udah Dana kamu duduk tenang aja, nggak usah nyembah, nggak usah bawakan penyembahan, duduk tenang aja ya, jadi Maria. Waduh, saya dengernya tuh kayaknya kalimat baik sekali ya teman-teman ya, tetapi kok di hati saya makin gelisah, makin nggak tenang, nggak ada damai sukacita. Nah akhirnya ada juga ya kalimat tentang udah nggak usah komsel, malamnya kamu istirahat aja, izin kan kamu lagi kurang enak ya, kamu ini aja tenangin diri lah. Intinya kalimat itu semua saya dengar baik teman-teman ya. Nah tapi hati kok kayaknya nggak enak terus, saya bingung gitu ya kenapa. Nah saya ingat diajarkan oleh mentor saya bahwa ketika ada kalimat yang memang pokoknya apapun itu ya suara Tuhan yang nggak memberikan saya damai sukacita, berarti itu bukan dari Tuhan. Nah kalimat itu baik sekali untuk saya dengar teman-teman. Kesannya kayaknya baik, tapi kok aduh makin maju jam itu makin gelisah teman-teman ya. Terus akhirnya saya mutusin deh, udahlah saya mau nyembah. Saya tetap mau bawakan apa yang udah Tuhan titipkan dalam saya gitu ya. Tuhan sudah berikan saya satu tugas gitu ya, untuk saya boleh menyampaikan lagu itu dan boleh membawa teman-teman ngalamin hadirat Tuhan.
Akhirnya saya putusin teman-teman. Enggak, saya tetap paksa diri saya mau tetap nyanyi, saya mau tetap konser, apapun itu godaannya ya. Puji Tuhan ya teman-teman ya, ketika saya di awal saya nyembah. Jadi biasanya kalau di awal lagu pembuka saya nggak nyembah teman-teman ya. Saya tiba-tiba nyembah. Saya nyembah 3 lagu. Teman-teman, yang tadinya saya mencari damai sukacita dengan cara ibaratnya kan itu daging ya. Saya mau diem diri, saya mau tidur aja lah segala macam. Ternyata Tuhan ganti lu teman-teman. Saya dikasih kelegaan di hati. Aduh, itu saya sampai nangis ya waktu itu ya teman-teman ya. Apa namanya? Waktu hati saya nggak tenang, saya mutusin ya, Tuhan saya tetap mau ngikutin apa yang Tuhan mau gitu ya. Ternyata saya baru paham, Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang memang udah pegang kita lebih dahulu dari awal. Jadi apapun itu nggak usah khawatir gitu ya. Udah lakuin aja apa yang memang Tuhan mau gitu ya. Ya secara daging nggak enak, tapi pas teman-teman paham lah ya, ketika ada hal yang nggak enak, kita mau doa, kita mau nyembah tuh rasanya berat gitu ya. Nggak ada soul-nya ya. Tapi ya ketika saya berani mutusin hal itu, saya dikasih Tuhan kelegaan. Bener-bener plong abis teman-teman. Dan bahkan Tuhan pakai sampai di Komsel juga, Tuhan pakai saya. Dan malam itu, walaupun kalau saya boleh saksikan dikit ya, ketika kita menjauh, justru saya malam itu bisa lari ke dosa lama saya, bisa lari kemana-mana teman-teman. Tapi puji Tuhan dari awal saya sudah dijaga sama Tuhan. Ya itu aja sih. Jadi itu aja yang Pak Budiman yang saya bisa bagikan gitu ya teman-teman ya. Puji Tuhan, Dana. Semangat. Ya, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silakan ya teman-teman ya. Jangan sungkan, jangan ragu. Mumpung nih ada Bapak kita yang luar biasa yang ya saya benar-benar sangat terberkati ya teman-teman ya ketika beliau membawakan pujian penyembahan. Oke, ini Radit sama Novi ada angkat tangan nih. Radit mau nanya silakan. Radit, Ya, open mic. saya mau bertanya ya buat Pak Budiman ya. Ini kan salah satu kan ekspresi Pak Budiman gambarin ada 4 ya. Yang 2 diantaranya kan ada penyembahan dan ada pujian gitu. Tapi di tengah-tengah penyembahan dan pujian itu ada yang kayak terkait gitu kan. Nah, apakah ini maksud di situ ketika kita memuji itu bisa dianggap juga kita sedang menyembah? Nah, terus kita berlari ke lagu kan, Mbak. Salah satu kita cara muji kita menyembah itu kan bisa melalui lagu-lagu ya. Kita bisa menyanyikan. Nah, apakah lagu-lagu pujian dan lagu-lagu penyembahan itu 2 hal yang berbeda, Pak? Ada kategori khusus, oh ini lagu-lagu pujian, nggak bisa buat menyembah. Oh ini lagu-lagu penyembahan, khusus buat menyembah aja gitu loh. Jadi kalau mau menyembah nggak bisa pakai lagu-lagu pujian gitu. Ada kategori khusus nggak sih apa suatu lagu itu dikategorikan lagu penyembahan? Thank you. Ya, oke. Thank you, Pak Radit. Mungkin dikasih itu gambarnya Dan? Yang 4 ekspresi tadi. Bisa di-share? Oke, sebentar ya Pak Budiman. Ya, jadi memang seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa 4 ekspresi ini tidak dapat dipisahkan. Memang pada saat kita dari diagram ini kita bisa lihat ya. Yang pertama slide yang bulat-bulat itu. Pak Budiman. Ya. Ya, di situ ada pujian, ada doa, ada ucapan syukur, ada penyembahan ya. Lingkaran itu saling terkait satu dengan yang lain. Jadi memang ini tidak dapat terpisahkan gitu loh. Jadi antara pada saat gini, misalnya gini, kayak kita di Misbah Koram Deo setiap hari mungkin kita ikut tiap malam ya, kita doa. Tetapi di dalam doa itu tentu ada pujian, ada penyembahan dan ucapan syukur. Jadi pada saat kita memuji Tuhan pun, ya bisa pujian itu menjadi suatu doa dan ucapan syukur dan penyembahan kita gitu loh. Seperti itu sih, Pak Radit. Nah, pujian dengan penyembahan itu tadi kan yang kedua ya, pujian dengan penyembahan itu bedanya apa ya? Nanti mungkin kalau teman-teman ada yang bisa tambahkan lebih bagus. Jadi kan kalau pujian ini biasanya ya kita lakukan kalau seseorang melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Misalnya Pak Yongki kirim capcay kepada saya gitu kan. Ini contoh doang loh. Bukan minta dikirim, bukan loh. Tentu saya, wah terima kasih Pak Yongki. Wah puji Tuhan Pak Yongki baik ya. Bu Sisil terima kasih ya capcaynya ya. Nah, itu pujian. Lalu saya misalnya ketemu Dan luar biasa loh. Pak Yongki
kemarin kasih capcay sama saya. Dia baik banget loh. Ah, itu pujian. Kira-kira ketangkap ya, Radit ya. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan, bukan soal apakah Tuhan baik kepada kita atau enggak. Tetapi karena Tuhan, karena Allah kita, itulah adalah Allah ya, yang kita tahu bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Dia. Dan kita patut dan wajib menyembah Dia. Ada satu hal yang ya seringkali hamba Tuhan menyampaikan begini, ada Tuhan itu maha kuasa, ya dapat melakukan apapun, tetapi ada satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan, yaitu apa saudara? Tuhan tidak dapat menyembah dirinya sendiri. Oleh karena itu, Dia perlu kita, Dia butuh kita untuk menyembah Dia. Bukan, nah ini penting, bukan untuk kebaikan Tuhan. Nggak bingung kan ya? Jadi kita menyembah Tuhan atau kita memuji Tuhan, itu bukan untuk kebaikan Tuhan sebetulnya. Dia nggak dipuji pun dia udah hebat kok. Dia dahsyat, dia luar biasa kok. Dia nggak disembah oleh kita pun, dia akan disembah yang lain. Di dalam firman Tuhan malah katakan, gunung-gunung, pohon-pohon memuji Tuhan. Gunung-gunung, bahkan batu-batu ini bisa memuji Tuhan. Gitu loh. Tetapi selama umatnya, selama kita bisa menyembah Tuhan, ya itulah. Jadi Allah memang tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Mungkin kira-kira seperti itu, Radit, jawabannya. Ya, jadi pujian adalah untuk apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Tetapi penyembahan adalah memang karena kita mengakui bahwa Tuhan itu memang dahsyat dan memang layak untuk disembah. Ya, semoga itu memuaskan. Kalau tidak memuaskan, bisa cari di Google dan lain sebagainya. Thank you. Ya, terima kasih Pak Budiman. Ya. Pak Budiman kayaknya lapar ya. Teman-teman, ini sorry saya kelewatan karena tadi sibuk, maksudnya lumayan menarik ya untuk bahas ini. Kalau teman-teman memang ada yang grup BR-nya kompaknya mau buka BR, mau sharing, silakan ya teman-teman ya, nanti room dibukakan. Kalau yang memang masih mau stay, nanya sama Pak Budiman, mau dengerin sharing Pak Budiman, silakan teman-teman. Ada teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan, jangan sungkan-sungkan. Ayo, mumpung ada kesempatan. Silakan saudara, kalau ada yang mau dibahas. Ya, saya rindu bahwa kita sungguh-sungguh setiap hari ya, apalagi sekarang dengan PPKM darurat. Kalau kita contoh kita pergi dari rumah dengan mengenakan masker, ya, lalu kita menjauhi kerumunan, ya kita melakukan apa yang diatur oleh pemerintah, itu juga adalah salah satu bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, saudara. Amin. Ya, jadi bentuk penyembahan kepada Tuhan itu banyak sekali ya yang kita bisa lakukan ya. Dulu saya sharing sedikit. Dulu saya dengan istri saya begitu konflik sangat luar biasa gitu loh. Wah, kayaknya udah bakal berpisah deh. Tetapi beruntung karena kasih Tuhan. Ya, ada Yesus. Ya. Dia yang menyelamatkan saya dengan istri saya. Sampai satu konselor mengatakan bahwa sebetulnya Budiman, kamu ini mengasihi Tuhan nggak sih? Wah, saya berpikir, betul nggak saya mengasihi Tuhan? Kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kamu tidak akan berpisah atau bercerai atau apapun. Karena kamu mengasihi Tuhan, kamu ikut apa yang Tuhan mau. Jadi sekarang kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, yang sangat mungkin tidak mengenakan, kita mesti tanya, kok aku konflik misalnya dengan istri ya, saudara misal terjadi saat ini kok terus gitu loh.
sebetulnya saya mengasihi Tuhan nggak ya? Kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya bisa mengasihi istri saya. Demikian, teman-teman. Ya, Pak Budiman, saya mau nanya deh, Pak Budiman. Silakan. Kadang ada beberapa teman-teman yang bilang, saya nggak bisa nyanyi nih, Pak Budiman. Saya nggak bisa nyanyi. Apakah harus nyanyi atau gimana ya, Pak Budiman ya, gitu loh. Mereka suka, saya kan suka bilang bahwa, ayo nyembah aja, nyanyi gitu ya. Itu akan memberikan kita kekuatan. Karena itu kan saya ngalamin gitu ya. Terus, tapi mereka bilang, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bagus. Apakah tetap harus bernyanyi ataukah ada hal yang lain atau gimana Pak Budiman? Menurut Pak Budiman gimana ya Pak Budiman? Ya, ini menarik ya. Memang saudara yang harus kita tahu bahwa Allah kita itu nggak peduli dengan suara kita yang kayak ember bocor pun, fals seperti apapun, itu dia nggak pentingin itu, saudara. Ya, dia pentingin hati kita. Tetapi ya contoh, kita kan di Mesbah Koram Deo nih ada 76 orang, lalu saudara sebetulnya berdoa lebih fasih daripada menyanyi. Lalu saudara unmute, saudara menyanyi gitu kan, nyanyi fales gitu. Tuhan sih senang. Tetapi mungkin saudara-saudara seiman yang lain kan melihat, waduh, gimana ya gitu. Nah, itu mungkin hal-hal itu aja Dana ya. Jadi intinya adalah kalau untuk Tuhan, suara nggak ada suara pun, yang penting hati kita dia lihat gitu loh. Itu sih. Tetapi kalau untuk bergabung di dalam ya tim pujian, penyembahan, tentu kan mesti suaranya juga mesti cukup baik. Seperti itu. Iya Pak Budiman. Ini ada yang bertanya nih Pak Budiman dari Cipingping ya, saya bacakan nih Pak Budiman ya. Dia nanya bagaimana dengan ucapan syukur Pak? Ya, ucapan syukur tentu Ibu Pingping, Cipingping, tentu ucapan syukur kita tidak lakukan pada saat kita misalnya, gini loh, Tuhan maunya itu gitu. Jadi pada saat kita terima hari ini ada yang ngirim capcay, wah ini capcay lagi nih. Wah, Tuhan aku bersyukur Tuhan untuk capcay ini. Yang dimaksud oleh Tuhan itu baik gitu, mengucap syukur seperti itu, tetapi yang Tuhan mau adalah kita pengucapan syukur itu dalam segala hal, Cipingping. Jadi pada saat misalnya Cipingping malam hari ini sedang mengalami suatu hal, misalnya ada tekanan yang sangat luar biasa di dalam hidup dengan keluarga yang membuat Cipingping menangis sampai udah ada orang yang menangis dalam. Nah, di situ dia masih bisa, Tuhan, aku bersyukur. Aku mengucap syukur untuk semua, untuk keadaan yang walaupun di mata manusia ini Tuhan, aku udah rusak hubunganku dengan keluarga, dengan yang lain. Tetapi aku bersyukur kepada Tuhan. Nah, ucapan syukur seperti itu, yang betul-betul itu saya percaya itu langsung naik ke sorga, saudara. Bukan menggerutu, tapi mengucap syukur. Makanya Tuhan meminta kita harus mengucap syukur di dalam segala hal. Ya, demikian ya, Cipingping. Ya, Pak Budiman, ini ada pertanyaan di chat juga dari William Christine ya. Dia bertanya, apakah penyembahan itu liturgi, Pak Budiman? Harus pujian dulu, step by step, baru penyembahan. Ya, William ini teman BR saya nih pagi. Halo Will. Jadi semua yang kita lakukan sebetulnya liturgi, sebatas ya dengan kegiatan seperti ini gitu ya. Kalau Mesbah Koram Deo atau ibadah itu adalah liturgi. Liturgi itu adalah susunan di dalam ibadah itu dimulai dari apa dan diakhiri seperti apa. Itu liturgi ya gitu. Tetapi kalau penyembahan tadi misalnya William menyembahnya adalah pribadi ya sendiri. Contoh ya, saya dulu kadang-kadang saya iri dengan keadaan saya yang dulu gitu loh. Jadi dulu saya bisa bangun jam 4 subuh gitu ya. Jam 4 subuh nyembah Tuhan sendiri gitu ya. Sekarang gara-gara pandemi ini tidurnya jadi kemalaman, saudara. Kadang-kadang 1 jam 2 gitu tidur kan jadi susah. Nah, kalau pada saat kita sendiri nggak perlu liturgi.
Udah tabrak semua aja, mau nyembah, mau muji, mau doa, mau apa, nah, itu bisa, nggak perlu liturgi, Will. Tapi kalau acara itu biasanya memang ada susunannya, jadi itulah namanya liturgi gitu. Gitu ya kira-kira, William. Ada lagi, teman-teman? Oke. Semoga Ada saya Pak bisa Budiman. menjawab. Ini ada yang angkat tangan nih, Ya, Resen. Gara-gara Pak Budiman ngomong capcay, kita semua jadi lapar akan kebenaran Pak Budiman. Jadi langsung panas Pak Budiman tuh, mulai banyak, belum mulai nambah. Pak Budiman siap-siap ya. Ntar capcaynya dari oke. surga dikirim sama Bapak. Ya, Pak Riko Saputra silakan, jangan sungkan-sungkan. Open mic-nya, boleh bertanya langsung Pak Budiman. Pak Riko masih ada bersama kami? Shalom. Mungkin Oke, ini lagi kayaknya ke toilet masih kali. Itu di belum chat banyak bisa juga ya. unmute. Wah, teman-teman bisa tolong di-unmute Pak Riko-nya, dia bilang belum bisa unmute. Apa emang lagi di luar Pak Riko ya? Kalau gitu saya pending dulu ya Pak Riko ya. Sudah saya ambil dan. Oke. Iya, Mungkin dia lagi di jalan kali. Oh, udah ya, silakan. udah. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Tadi saya agak penasaran gitu ya, agak penasaran dengan penjelasan dari Pak Budiman mengenai satu hal yang Tuhan nggak bisa lakukan adalah menyembah dirinya sendiri. Jadi Tuhan butuh manusia untuk menyembah Dia gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, yang mengganjal hati saya adalah ketika statement itu muncul gitu ya, saya menjadi terkesannya kok Tuhan nggak beda sama dewa-dewa lain ya. Tuhan yang haus pujian, Tuhan yang harus haus untuk ditinggikan gitu. Padahal mohon koreksinya ya kalau misalnya saya salah ya. Malah menurut pendapat saya Tuhan tidak haus pujian seperti itu gitu. Tapi memang sudah selayaknya kita sebagai umatnya Tuhan yang emang harus meninggikan Dia. Gitu. Dan menurut saya penyembahan itu bukan wajib lakukan sesuai dengan kayak ada protokolnya ABCDE gitu. Kalau menurut saya ya, karena buat saya penyembahan salah satunya adalah komunikasi sama Tuhan. Itu yang menurut saya Tuhan mau gitu. Bukan sekedar aku butuh penyembah gitu, tapi aku mau komunikasi sama anakku, aku mau komunikasi sama ciptaanku gitu. Dan lewat penyembahan, lewat doa, lewat ucapan syukur, lewat pujian, aku rasa itu segala sesuatu bentuk yang bisa kita ekspresikan sih. Mohon penjelasannya lebih lanjut kepada Pak Budiman. Terima kasih. Ya, waduh. Thank you, Riko. Ya, cukup kritis dan baik ya. Jadi memang Allah kita bukan haus gitu loh, bukan haus ditinggikan, dipuji. Tapi memang ada satu hal yang memang tidak bisa dilakukan itu. Makanya gini loh. Jadi tadi saya bilang kan pada saat saya sampaikan tadi bahwa kita sebagai penyembah kita harus mengakui keberadaan Tuhan ya. Keberadaan Tuhan itu adalah di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan, Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Allah Tritunggal itu, ya, Tuhan adalah biasa berkomunitas gitu loh. Ada dalam komunitas. Makanya Tuhan menciptakan manusia untuk sama-sama, kalau kita di dalam katakan firman Tuhan, Tuhan mau tinggal. Ya, Paulus mengatakan ada satu rahasia besar ya, yang sudah tersembunyi berabad-abad bahwa Allah mau tinggal di tengah-tengah kita. Gitu loh. Bukan dia haus dipuji, disembah kayak dewa-dewa. Dewa-dewa yang meniru Tuhan. Semua yang dulu dilakukan itu mereka iblis itu meniru gitu loh. Ya. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang berkomunitas, mau tinggal di tengah-tengah umatnya. Bukan hanya umatnya itu memuji Tuhan, itu udah sepantas, udah selayaknya. Ya, udah selayaknya kita menyembah Tuhan. Makanya kalau sampai kita tidak memuji menyembah Tuhan, itu mesti ditanya bahwa dia itu sebetulnya anak Tuhan bukan. Kira-kira seperti itu sih. Saya setuju dengan apa yang Riko katakan. Demikian ya, Riko. Ya,
Terima kasih Pak Budiman. Ini ada Mungkin dua ya hal kalau lagi ya. kurang jelas mungkin Riko bisa tanya lagi atau gimana? Cukup jelas nggak Riko? Ya, apa udah cukup, Bro Riko? Oke, nggak ada, lanjut ya. Oke. Nah, ini Pak Budiman ada yang nanya dari Galaxy A10s. Ini kayaknya Bu Meli ya, sepertinya. Saya lupa-lupa inget. Nah, dia bertanya, apakah berdoa harus pakai bahasa roh, Pak Budiman? Ya. Ya tentu kita harus mengerti dulu bahasa roh seperti apa gitu ya. Kita juga harus tahu gitu ya bagaimana berbahasa roh. Ya di dalam firman Tuhan kan Rasul Paulus berapa kali bilang bahwa kalau di dalam doa pribadi mungkin di situ boleh lebih bebas kita berbahasa roh gitu ya. Tetapi kalau di dalam suatu pertemuan seperti ini, kita kumpul ya, ada dari tubuh Kristus datang yang juga mungkin orang-orang baru, lalu kita berdoa, lalu kita kan biasa bahasa roh kan ya apa ya bisa tidak terpola seperti apa ya. Contoh yang sering kan adalah nah, kalau sampai hal itu dilakukan gitu di tengah kumpulan orang banyak gitu kan, ada orang-orang baru dikatakan firman Tuhan bahwa nanti mereka bingung gitu, nih apa nih ya, perkumpulan apa nih. Tetapi kalau pribadi teman-teman ya ya nggak apa-apa, silahkan, sangat bagus sekali. Malah banyak kesaksian orang-orang yang berdoa menyembah Tuhan lalu pakai bahasa roh, dan itu apa Tuhan lakukan, ada urapan. Kita bisa menangis. Menangis itu bukan berarti mengungkapkan bahwa Tuhan mengurapi. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh connect dengan Bapa, mau nggak mau air mata pasti keluar. Gitu loh. Ya, jadi boleh berbahasa roh. Tetapi kalau untuk menyampaikan di forum-forum yang besar gitu ya, dikatakan firman Tuhan, Paulus mengatakan kalau bisa, kamu yang berbahasa roh itu juga mengartikannya. Wah, ini luar biasa. Jadi Roh Kudus bisa juga mengartikannya. Contoh, ada satu contoh menarik, ini almarhum papa mertua saya. Karena papa mertua saya kan di Brastagi dulu pendeta, sekarang udah di sorga dia. Dia sering kedatangan tamu dari luar negeri, dari Amerika atau dari Kanada atau dari Korea. Suatu hari dari Korea datang bikin KKR, 10.000 orang hadir. Ya, lalu ya si pendeta Koreanya ini melakukan sesuatu pakai bahasa roh dan dan itu saudara, si pendeta Korea ini menepuk papa mertua saya, bahunya. Langsung dia bisa ngomong, mengartikan apa yang Tuhan ngomong melalui pendeta Korea itu. Itu bisa terjadi. Itu selalu Roh Kudus yang memberikan, saudara. Ya, jadi intinya boleh, silakan. Ya, oke teman-teman. Ini udah jam 9 ya, saya tutup pertanyaannya. Ini terakhir dari Pak Leo Rungkat. Nanti akhir ada kesaksian nih, Pak Budiman. Saya pikir nih kesaksiannya sungguh luar biasa ya. Ya. Tapi kalau saya sampaikan kayaknya rada aneh, jadi nanti saya panggil Karamoy buat nyampaikan langsung ya. Nah, ini kita pertanyaan dulu terakhir. Pak Leo Rungkat nanya nih, Pak Budiman. Yeah. Posisi kita pada waktu datang berdoa kepada Tuhan tuh bagaimana, Pak? Posisi apa nih ya, Pak Leo? Nah, mungkin bisa Pak Leo bisa diperjelas nggak, Pak Leo? Di-unmute aja, Pak Leo. Posisi tubuh atau posisi apa? Atau pada saat... Ya. Posisinya bagaimana, Pak? Apakah kita datang berlutut? Atau bisa tidur-tiduran, Pak? Atau bagaimana gitu, Pak? Ya. Gitu, pada waktu kita datang, apakah bisa bebas gitu, Pak, datang kepada Tuhan gitu? Ya. Bagaimana posisinya? Oke, jadi di dalam firman Tuhan, khususnya dalam Mazmur juga dikatakan kan, pada saat aku berbaring, aku memperkatakan pujian kepada Tuhan. Jadi sebetulnya intinya, mau sambil tiduran, mau sambil berlutut, mau sambil berdiri. Bahkan saya sering naik motor nih, pakai helm. Ya mungkin Dana atau teman-teman lain ngalamin lah. Oh, bisa bahasa roh luar biasa Tuhan. Jadi bebas, saudara. Yang penting ya Pak Leo, hati kita. Jadi contoh begini,
Ada orang-orang yang bisa melakukan penyembahan sambil dia misalnya buka Facebook, dia sambil nyembah Tuhan, "Oh, hari karalama, tapi dia buka Facebook, buka YouTube, apa itu hati kita gitu loh. Ya Tuhan hanya melihat itu sih, Pak Leo. Jadi boleh sambil tiduran, tentu itu Pak Leo hatinya itu hormat kepada Tuhan, bukan memang lagi gue sih ya adalah apa aja lah gue enggak begitu gitu loh. Kira-kira begitu ya. Cukup Gimana jelas Pak Pak Leo Leo? menjawab? Cukup jelas? Pak Leo oke gitu ya. Ya, saya confirm Pak Budiman. Saya kalau di motor pasti selalu nyembah. Dari Oh, itu ujung enak. tujuan sampai ujung tujuan. Bahkan Iya. sampai rumah belum selesai nyembah, saya muter-muter dulu keliling rumah, habisin bensin. Jadi, ya itu Iya. luar biasa ya ketika kita Ya. mau nyari memberikan sesuatu pada Tuhan gitu. Nah, saya terakhir nih ya, biar nggak berlama-lama, biar Pak Budiman segera diberikan capcay oleh Koyongki ya, lewat doa. Kita kasih Karamoy yang tutup ya. Karamoy silakan Karamoy. Ini luar biasa kesaksiannya saya baca. Ayo Karamoy, silakan. Shalom Pak. Shalom, Saya ya. Karamoy. Apa kabar, Bu Karamoy? Ya, kabar baik Pak. Kita Ya. yang bertemu di rumah duka tuh. Ya, Ya betul. Pak, masih ingat ya? Masih dong. Iya. Mm-mm. Pak, aku tutup kamera aja biar sinyalnya agak bagusan ya. Oke. Iya, kan waktu saya mengalami Tuhan dan itu on fire ya Pak. Ya. Lalu di situ aku mengalami antusias di dalam Tuhan. Jadi saya rajin ikut komsel, saya rajin beribadah, saya rajin cari Tuhan ya kan. Pagi entah itu malam lah saya sering sekali gitu memuji Tuhan, buka lagu muji Tuhan sampai suamiku tuh kayak mungkin dia begah kali ya lihat istrinya begitu kan. Karena kan dia nggak tahu apa yang saya alami sama Tuhan. Karena kan dia belum percaya Tuhan, saya kan udah percaya kan. Apalagi saya waktu itu on fire gitu loh. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan luar biasa kan Pak. Ya. Kemudian suatu malam saya mau pergi ke komsel. Setiap Rabu waktu itu belum terlalu, coronanya belum booming lah ya Pak. Masih awal-awal, ya begitulah, maksudnya belum booming lah. Nah saat itu, malam itu setiap jam 8 komsel gitu loh, setiap jam 8 hari Rabu gitu kan. Yeah. Nah, saya berangkat dan saya izin dan suaminya tuh seperti tidak mendukung gitu loh. Padahal kita menyampaikan tujuan kita memang ke komsel gitu loh, nggak ada tujuan yang lain-lain. Mungkin dia pikirannya kemana-mana lah gitu kan. Tapi dia demikian, maksudnya gini loh Pak, dia sikap hatinya begitu melulu Pak. Maksudnya tuh curiga kali ya. Jadi bagiku tuh aku merasa ini orang kayak ngekang saya ya, ini orang seperti bikin saya nggak enak, ya kan, bikin aku berasa nggak enak, mau ngapa-ngapain nggak enak, jadi berasa nggak enak aja dilarang gitu loh. Yeah. Jadi gitu loh Pak, nggak enak dilarang lah sama suami, apalagi kita melakukan hal yang benar kan, beribadah, nggak yang macam-macam. Nah saya berpikir, terlintas di pikiran gitu loh, pengen pisah gitu loh, berasa pengen pisah ya kan, dan berasa pengen pisah aja gitu Pak. Dan besoknya tuh Tuhan negor gitu loh, bahkan Tuhan langsung ngomong di dalam hati kita tuh, Tuhan tuh tidak boleh gitu loh, Tuhan membenci dengan perceraian. Iya, Tuhan tuh langsung Tuhan ngomong gitu loh. Ternyata saya buka firman Tuhan. Jadi nggak sengaja kita nggak sengaja baca firman dan dapat tentang yang hal-hal yang ada cerai, ada ini, ternyata memang nggak boleh Pak gitu loh. Apa yang Tuhan udah satukan tidak boleh dipisahkan oleh manusia gitu loh. Memang nggak boleh kan. Langsung saya merasa takut kepada Tuhan tuh kuat gitu loh, langsung aku ketakutan. Oh iya, Tuhan benci perceraian, aku langsung takut gitu. Aku tobat, aku maksudku tuh aku mulai ya mengerti suamiku. Oh iya, Tuhan terus bukakan suamimu belum mengenal Tuhan, yang kamu tabur itu, tabur aja terus apa yang Tuhan ajarkan, tabur aja ke suamimu, ke anakmu gitu loh. Apa yang kamu dapatkan dari Tuhan, kamu tabur ke suamimu, ke keluargamu, ke saudaramu, siapapun.
ditabur supaya mereka melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan gitu loh. Oh gitu, ternyata aku diberikan hikmat marifat sama Tuhan, demikian aku tabur loh Pak. Ketika aku menabur, bahkan hubungan saya sama suami tuh, bahkan tuh suamiku sayang gitu sama saya Pak, maksudnya tuh hubungannya bahkan tuh nggak saya sangka gitu loh. Bahkan suamiku tambah sayang, tambah cinta, tambah gimana gitu. Pokoknya luar biasa lah kalau udah hidup di dalam Tuhan, apalagi taat ya Pak sama firman Tuhan. Wow, puji Tuhan, Tuhan baik sekali loh Pak. Haleluya Pak. Itu aja Pak. Makasih Pak. Thank you kesaksiannya ya Bu Karamoy, luar biasa ya. Terus maju terus ya di dalam Tuhan. Terus doakan suaminya supaya suatu saat dia boleh percaya kepada Tuhan, sama-sama beribadah. Amin. Ya, thank you Kak Karamoy. Nah, Pak Budiman, sebelum dapat capcay, minta closing statement dari Pak Budiman. Ada pesan apa nih buat kita semua yang hadir malam hari ini tentang penyembahan, respon hati kita? Ya, tentu pesan ini adalah untuk saya juga. Jadi biarlah kita di hari-hari ini, di hari-hari yang secara manusia sangat mengkhawatirkan dan membuat banyak orang takut. Tapi biarlah kita menjadi penyembah, bukan hanya yang menyanyi, tetapi kita menghidupi bahwa hati kita ya tidak takut akan apapun. Hati kita mau terus percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Ya, sehingga pada saat kita hidup benar, kita taat kepada Tuhan, kita meresponi dengan kasih itu, kita dapat menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan, yang Tuhan tadi di dalam Mazmur 25 ayat 14 bahwa kita mau saudara kita menjadi orang-orang yang ya bergaul dengan Tuhan karib, dan dia akan memberitahukan apa yang menjadi isi hatinya. Itu saya kira ya. Thank you. Ya, thank you Pak Budiman. Nah, saya mau minta tolong Ko Yongki ya, doakan Pak Budiman sebelum kita tutup nanti perpisahan dengan teman-teman semua. Silakan Ko Yongki. Ya, terima kasih Pak Budiman, karena kita keluarga ya. Ini bedanya ya, kalau hamba Tuhan perumpamannya capcay, kalau saya korban bakaran. Ya. Jadi kita percaya ya, kita mau jadi berkat, dan saya juga teguhkan ya apa yang Pak Budiman katakan, bahwa yang paling penting adalah sikap hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Ya, posisi kita ketika kita takut dan hormat pada Tuhan, kita tahu pasti posisi sikap tubuh yang benar ya. Pasti sikapnya juga yang tadi Pak Budiman bilang, nggak cuek, nggak asal-asalan ya. Kita mau praktekin ya teman-teman. Jadi langsung praktek ya. Jadi besok sama teman-teman di dalam kompak, di dalam komsel, dimulai dari saya ya untuk melakukan apa yang kita sudah mengerti. Ya, kalau kita mengerti, kita melakukan, langsung ngajarnya di mana? Di kompak ya, pastinya sama-sama teman komsel. Karena langsung praktek, langsung ngalamin hadirat Tuhan, langsung punya hati yang benar-benar haus ya untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Itu yang paling penting ya. Jangan sampai ketika pengajaran Pak Budiman ini begitu powerful, hanya dijadikan sebagai pengetahuan. Ya, pastikan praktek ya teman-teman. Yuk kita praktek juga. Malam hari ini kita mendoakan Pak Budiman. Ini datang ya, pastinya bukan hanya bersama istri di rumah ada ya, tapi ada tim nih, saya intai beberapa timnya nih ya. Ada Brother Rally dan juga tim prophetik yang luar biasa ya. Pendukungnya luar biasa ya. Saya percaya nih ya teman-teman, lihat nih kesepakatan mereka, kesehatian mereka membawa atmosfer yang luar biasa ya. Nanti kita akan roster ya tim prophetik dari timnya Pak Budiman bisa isi di sini ya. Sebentar lagi Rally akan main musik ya, kita undang ya bersama istri tuh. Udah angkat jempol ya. Tolong direkomendasi ya Pak Budiman satu persatu di roster ya. Kita nggak kekurangan ya. Ya ada Jenny tuh ya. Nanti kalau menyembah, wow, kita nantikan ya teman-teman. Oke, kita doakan ya Pak Budiman dan juga istri dan juga timnya ya, kita sepakat sama-sama. Sungguh Tuhan, kami merasakan Tuhan
setiap kebenaran yang Engkau sampaikan melalui Pak Budiman, Ya. bahkan pujian yang dia nyanyikan Tuhan itu sungguh menyentuh hati setiap kami Tuhan. Yes. Kami mau Tuhan punya sikap hati yang benar Tuhan. Kami mau punya sikap tubuh yang benar Tuhan. Ketika kami menyembah di dalam roh dan kebenaran, sesungguhnya memang Engkau layak disembah Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan dan sampai selama-lamanya kami adalah penyembah-penyembah-Mu di zaman akhir ini Tuhan. Kami nggak mau menyembah ketakutan. Kami nggak mau menyembah corona Tuhan. Kami nggak mau menyembah setiap pekerjaan kami. Yang kami sembah adalah Engkau. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh hidup di tengah-tengah kami. Dan ada di antara kami, bahkan ada di dalam kami. Malam hari ini Tuhan, kami sepakat berdoa Tuhan. Buat Pak Budiman Tuhan, beserta istri dan anak-anak Tuhan. Bahkan beserta tim ketika mereka hadir di Mesbah Koramdio malam ini Tuhan. Sungguh ini adalah anugerah terbesar buat kami semua Tuhan. Untuk melakukan kebersamaan ketika kami menyembah. Kami tahu Tuhan, Kau yang memberkati pribadi Pak Budiman, beserta istri, anak-anak, juga tim profetik yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, ini kerinduan-Mu Tuhan. Ketika anak-anak-Mu Tuhan bersehati, bersepakat Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-berkat daripada-Mu mengalir Tuhan malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah kami akan terus berkobar-kobar Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, inilah pujian dari hati kami semua Tuhan. Kami memberkati tim-tim yang datang juga Tuhan. Kami tahu Tuhan, kerinduan mereka juga Tuhan untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Biarlah dari setiap situasi kondisi hari-hari ini, kami mau terus bersehati, bersepakat untuk menggenapi setiap apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi penjaring manusia Tuhan. Kami mau menguatkan teman-teman, kerabat, bahkan orang yang belum percaya. Kami mau menghibur mereka Tuhan. Kami mau terus memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.